Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Rahmadewi dari kelas manajemen 1 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video singkat tentang ruang lingkup manajemen koperasi. Pengertian koperasi. Menurut Muhammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Pengertian koperasi di Indonesia secara yuridis adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Itu disebut juga di Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1. Nah, kita lanjut juga. Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengorganisasi, dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota secara optimal sehingga potensi tersebut menjadikan kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui nilai tambah berupa usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh anggota. Dengan demikian, manajemen koperasi disimpulkan sebagai kegiatan untuk anggota. Partisipasi anggota merupakan sumber daya pokok senantiasa yang perlu dioptimalkan. Nah, kelompok koperasi adalah kelompok individu sekurang-kurangnya mempunyai kepentingan yang sama atau tujuan yang sama. Yang kedua itu swadaya kelompok koperasi. Kelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Lanjut, perusahaan koperasi dalam melakukan kegiatan bersama dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Promosi anggota. Perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi tersebut mempunyai tugas sebagai penunjang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. Motif berkoperasi yaitu terbagi dua, yaitu motif sosial. Satu, hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, diakui keberadaannya oleh masyarakat. Yang ketiga, ikut dengan kecenderungan umum atau modern. Yang kedua, motif ekonomi, memperoleh harga pelayanan, terbentuk usaha yang dijalankannya. Ketiga, memperoleh bagian sisa hasil usaha atau disebut juga dengan SHU. Kita lanjut di judul yang kedua dengan perangkat organisasi koperasi. Nah, yang pertama unsur-unsur organisasi koperasi. Keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Tanpa anggota jelas tidak mungkin koperasi berdiri, apalagi melaksanakan usahanya. Oleh karena itu, kedudukan anggota dalam koperasi secara hukum adalah suatu keharusan. Sebagai konsekuensinya, anggota tersebut memiliki hak serta kewajiban. Dalam pasal 26 di mana disebutkan bahwa satu, anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. 2. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Yang ketiga, keanggotaan koperasi bersifat bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab dan keanggotaan. Sambung dengan judul yang ketiga yaitu partisipasi anggota. Seberapa pentingkah partisipasi anggota dalam koperasi? Nah, partisipasi anggota pada organisasi koperasi. Peran partisipasi anggota menjadi penting disebabkan posisi anggota yang strategis dalam prinsip identitas. Hans Muneker maupun Rob Keck berdapatkan tentang anggota koperasi memiliki peran ganda, yaitu selain memiliki usaha atau owner, juga sebagai pengguna manfaat atau user. Nah, partisipasi anggota menjadikan faktor penting dalam mengukur keunggulan kinerja kooperatif di samping faktor lain, yaitu kinerja usaha koperasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi saat melalui acara penetapan strategi yang tepat dalam persaingan, akan tetapi dituntut secara normatif. Nah,
Nah, menurut M. Yamin Aziz pada tahun 1985, salah satu faktor penyebabnya anggota mau berpartisipasi dalam kondisi manajemen. Anggota tidak ragu-ragu lagi untuk menyebar simpanan karena administrasi pencatatannya jelas. Demikian pula untuk transaksi usaha. Anggota tidak sungkan melakukan transaksi dengan koperasi karena pelayanannya baik dan seterusnya. Kita lanjut lagi, yaitu dengan efektivitas partisipasi. Nah, selanjutnya kaitan partisipasi dengan keberhasilan usaha. Tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan dan promosi anggota. Dengan demikian, penekannya bukan pada peroleh keuntungan maksimal, akan tetapi pada manfaat maksimal dari usaha yang dikembangkan oleh koperasi, yaitu A. Sisa hasil usaha bagian anggota, B. Harga pelayanan, dan C. Kontribusi pada usaha anggota. Nah, sampai situ dulu judul yang ketiga, kita lanjut judul yang keempat. Kita lanjut lagi dengan pertemuan yang keempat dengan judul Manajemen Pemasaran Eksternal Koperasi. Nah, dalam lingkungan pasar yang bersaing, koperasi adalah salah satu organisasi yang ikut serta bersaing mempertahankan atau merebut pelanggan, baik pelanggan internal anggota maupun pelanggan eksternal non-anggota. Keberlangsungan koperasi hanya akan terus dirasakan jika koperasi memiliki keunggulan bersaing dan para anggota mampu mempertahankan keunggulan bersaing itu dengan berpartisipasi aktif pada koperasinya. Nah, kita lanjut lagi dengan tugas perusahaan koperasi di pasar eksternal. Koperasi di pasar eksternal tidak beda dengan perusahaan non-koperasi pada umumnya. Koperasi dapat mencari keuntungan untuk menimbuh usaha perusahaan koperasinya dan menghasilkan dana yang cukup untuk membantu perusahaan anggotanya. Guna mendapatkan keuntungan besar, manajemen koperasi harus melakukan aktivitas-aktivitas seperti melaksanakan riset pasar eksternal, merancang dan merumuskan rencana pemasaran, serta mengatur strategi bauran pemasaran yang tepat untuk memuaskan pelanggannya. Kita lanjut lagi. Nah, karakteristik pasar eksternal koperasi. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi di pasar eksternal pada dasarnya adalah memahami setiap pelanggan koperasi. Apa kebutuhan, permintaan, dan keinginan mereka sebelum bersaing menawarkan produk dan jasa yang sama. Pada koperasi, fungsi pemasaran melakukan pada seluruh aspek kegiatan perusahaan koperasi, mempengaruhi setiap aspek kegiatan dari keuangan dan produksi sampai perekrutan tenaga dan pembelian bahan. Dengan semakin bergejolaknya lingkungan global, manajemen koperasi harus memahami pentingnya mengembangkan strategi pemasaran koperasi yang relevan dan di pasar eksternal. Kita lanjut lagi dengan riset pasar koperasi. Riset pasar koperasi atau disebut juga dengan market research merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan dasar riset untuk mencukupi kegiatan sistematis dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang berkaitan dengan perusahaan, pelanggan, dan pesaing dan di suatu perusahaan. Yang itu yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, menganalisis dan menafsirkan data. Yang keempat, menarik kesimpulan dan bertindak. Nah, kita lanjut lagi dengan menyusun rencana pemasaran eksternal. Suatu perencanaan pemasaran koperasi yang baik di pasar eksternal harus memenuhi 4 tujuan, yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Nah, yang kedua, menentukan pasar sasaran yang tepat. Yang ketiga, menyusun strategi pasar untuk mengembangkan daya saing. Yang keempat, menyusun strategi baruan pemasaran atau marketing mix yang tepat. Nah, kita lanjut lagi nanti di pertemuan kelima. Terima kasih. Kita lanjut lagi pertemuan kelima dengan judul Manajemen Pemasaran Internal Koperasi.
keputusan untuk menempatkan pasar internal sebagai basis peningkatan kesejahteraan anggota adalah sebuah keniscayaan dalam manajemen koperasi. Manajemen koperasi boleh saja berbisnis di pasar eksternal dan mendapatkan hasil usaha yang besar. Namun, perhatian utama harus tetap ada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan bangsa. Pengembangan koperasi dengan memperdayakan pasar internal merupakan keniscayaan karena berhasilan koperasi sangat tergantung pada sejauh mana koperasi memberikan keputusan anggota, kepuasan anggota sebagai pelanggan utama di pasar internal. Nah, kita lanjut lagi, bagaimana koperasi mengembangkan pasar internalnya? Jawabannya adalah melalui integritas vertikal, yaitu dengan menyatukan unit-unit usaha mulai dari industri hulu hingga industri hilir. Kebutuhan anggota dalam jenis maupun jumlah meningkat, sedangkan kemampuan koperasi primer untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas sehingga mengharuskan sebuah koperasi bekerja terbatas sehingga dengan koperasi-koperasi lain untuk mendapatkan kemudahan dalam peningkatan pelayanan kepada anggotanya. Tugas perusahaan koperasi di pemasaran internal, tujuan utamanya adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ini membangun loyalitas dalam partisipasi aktif anggotanya. Tugas perusahaan koperasi di internal adalah memberikan pelayanan terbaik kepada anggotanya sehingga anggota mendapatkan manfaat hubungan bisnisnya dengan perusahaan koperasi. Nah, kita lanjut lagi dengan perilaku perusahaan koperasi dalam berbisnis di pasar internal hendaknya berorientasi servis atau pelayanan. Orientasi servis yang dimaksud adalah memberikan kemudahan kepada anggota agar mampu meningkatkan usaha individualnya. Misalnya dengan memberikan harga yang memprioritaskan kepentingan anggota dibanding dengan non-anggota, bantuan transportasi antar jemput bagi produk-produk anggota lainnya, menyusun rencana pemasaran internal. Salah satu tujuan riset operasi pasar internal adalah mengidentifikasikan pasar sasaran atau target market, yaitu anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Nah, kita lanjut lagi di judul yang ke-6, pertemuan yang ke-6. Lanjut lagi pertemuan yang ke-6 yaitu dengan judul manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Nah, kita lanjut lagi dengan persoalan kedua yang mengharuskan dibedakannya manajemen keuangan koperasi dengan non-koperasi adalah hanya perbedaan dasar hukumnya. Koperasi adalah organisasi bisnis yang beranggotakan orang-orang, masing-masing anggotanya hanya memiliki satu suara. Keanggotaan tidak bisa dipindah tangankan dan pembagian surplus berdasarkan jasa anggota. Perusahaan non-koperasi misalnya perseorangan terbatas adalah pengorganisasian bisnis yang merupakan kumpulan modal, suara tergantung banyak modal yang disetor oleh anggotanya. Nah, keanggotaan biasanya dipindah tangankan dan pembagian surplus berdasarkan jumlah modal yang disetor. Kita lanjut lagi. Nah, pengertian dan fungsi manajemen koperasi. Supaya koperasi dapat menjalankan usahanya, koperasi membutuhkan dana atau modal. Nah, dana atau modal diperoleh dari pemilik koperasi, yaitu anggota, dan juga berasal dari utang. Dana yang diterima oleh koperasi akan digunakan untuk membeli aset-aset atau aktiva tetap seperti mesin-mesin, gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Atau aset-aset lancar seperti bahan baku untuk kepentingan produksi dan penjualan, untuk piutang dagang, untuk mengadakan persediaan kas atau juga jika mungkin untuk membeli surat-surat berharga.
Nah, kita lanjut lagi dengan yang ke judulnya karakteristik keuangan koperasi. Koperasi adalah organisasi yang anggotanya sebagai pemilik sekaligus pelangganan utama perusahaan koperasi. Tujuan didirikannya pun berbeda dengan organisasi non-koperasi. Jika perusahaan non-koperasi berusaha mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka tujuan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sampai sini video penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.